Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali tingkat nasional. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Itu sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya, pakai logika. Institusinya ini Universitas Gadjah Mada, gitu loh. Bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM itu, nggak mungkin. Apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah. Ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Registrasi sarjana muda, total SKS 122 SKS, tidak mungkin sarjana itu cuma 122. Kalau 120-an menurut sejarawan Leiden University, katanya itu ya sarjana muda. Itu ada di podcastnya Hersubono Point, ya, Hersubono Point. Itu bisa kalian dengarkan. Nah, kalau saya ya dengan mengasumsikan bahwa data yang ditampilkan itu tidak dimanipulasi, yang di pengumuman di Dirtipidum itu, maka di situ dicentang sarjana muda. Transkrip nilai hanya 122 SKS. Tebakan optimis, maka Pak Jokowi kalau lulus maka gelarnya bukan insinyur atau sarjana kehutanan, atau doktorandus, tetapi BSc. Jadi justru proses hukum ini hemat saya memang harus diteruskan sampai ke pengadilan. Panggil aja nanti saksi-saksi gitu yang bisa mendukung ijazahnya Pak Jokowi. Apakah itu palsu atau tidak gitu. Dan ijazahnya nanti dibuka di sana. Gitu. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri, kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini, sampai nggak percaya dengan institusi Polri. Kemudian minta Singapura yang meriksa, ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut. Tidak hanya milik Anda, harus siap diuji oleh pihak lain kalau ingin mendapatkan public trust. Itu ya poinnya. Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Saintifik itu harus repeatable, harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Saintifik tidak hidup di ruang gelap. Saintifik tidak bisa diklaim secara sepihak bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa? Kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu benar lembaga itu menjalankan tugasnya dengan benar. Kenapa kasus Sambo terjadi? Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu. Kita lihat track recordnya. Kasus Vina Cirebon. Ekstraksi SMS 22-14-10. Tidak mereka pakai itu dalam mereka adegan. Yang diduga terjadi penirkisiin.
dan pemilihan 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang. Itu produk polisi. Dua, Jessica menggunakan e-red shop, software gratisan yang Windows operating system, dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR FD161S DVR Telview. Padahal itu Linux operating system. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Gak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu. KM50. Mau saya ceritakan. Apalagi KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan tidak di polis lain, dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya fiber optik putus. Percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, dikena petir. Gak ada, Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan data CCTV, data HP di masyarakat rest area KM50 itu sangat penting dalam digital forensik. Saya sebagai jubir beliau, saya boleh ditanya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Wahai Ibu Irma Suryani si paling terhormat, izin Bu, sekalipun kami anak onta dan anak banteng, atau seperti Ibu bilang tadi kami ini anak binatang, tapi kami bangga, Bu. Pertama, karena kami bagian dari anak binatang yang tidak merusak konstitusi, ya. Terus yang kedua, kami juga bangga karena kami bukan bagian dari anak ternak presiden terkorup sedunia. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang yang ada. Atau dia di atas binatang, atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami.